warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 3B akan mensosialisasikan tentang Dagusibu. Kelompok kami beranggotakan saya Desinta Yudiasari, Saya Cindy Hanika Putri, saya Justintan Pramesti. Berikut sosialisasi dari kelompok kami. Dagusibu. Dagusibu adalah kependekan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dagusibu merupakan istilah yang digunakan untuk memperlakukan obat. Istilah tersebut merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kita dapat mendapatkan obat di tempat yang resmi, contohnya rumah sakit, apotek, klinik, dan puskesmas. Obat digolongkan berdasarkan tanda pada kemasan, contohnya seperti obat bebas, obat keras, obat bebas terbatas, dan narkotika. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat yang memiliki izin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi disertai dengan peringatan khusus. Yang ketiga, obat keras, yaitu memiliki tanda berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter. Yang keempat, narkotika. Ditandai dengan lingkaran yang tengahnya terdapat tanda palang berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya harus diawasi. Yang selanjutnya bisa diperhatikan untuk informasi pada brosur atau kemasan. Informasi yang harus diperhatikan meliputi nama obat dan zat aktif, yang kedua logo obat, yang ketiga khasiat atau kegunaan obat, dan yang terakhir nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi. Selanjutnya, yaitu gunakan obat sesuai aturan penggunaannya. Yang pertama, dosis, takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Contoh dosis yaitu dewasa 3 kali sehari 1 tablet atau anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Selanjutnya yaitu aturan. Berkaitan dengan frekuensi minum obat karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu, sehingga waktu minum obat harus sesuai. Yang terakhir, lama penggunaan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Selanjutnya dasi. Simpanlah obat dengan cara yang benar. Pertama, perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan hindari sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Yang keempat, jangan melepaskan etiket yang menempel pada obat. Yang terakhir adalah buanglah obat dengan cara yang benar. Yang pertama, hilangkan semua label pada wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul harus dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dicampur dengan air ataupun tanah. Yang kedua, untuk obat sirup, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Untuk yang ketiga, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Kemudian untuk kesimpulannya, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, kita harus mematuhi Dagusibu dan tidak lupa untuk melakukan konsultasi dengan apoteker agar mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk Kak Sisil mungkin. Mau tanya, Mbak. Ya, silakan.
obat bebas itu boleh nggak ya dibeli di toko kelontong? Kan cuma obat bebas. Sebaiknya beli obat di apotek atau toko obat yang resmi, Mbak, karena di toko kelontong keamanan dan kualitasnya belum terjamin dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke TTK yang sudah ahli. Apakah sudah jelas, Mbak Sisil? Baik, Mbak, berarti nggak boleh ya Mbak beli obat itu di toko kelontong. Ya, sebaiknya jangan. Oke, Mbak, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Apakah Mbak sudah membuang obat dengan benar seperti yang sudah dijelaskan tadi? Belum, Mbak, saya sebelum mendengarkan penyuluhan ini, saya hanya membuang obatnya itu kayak ya langsung aja buang gitu, Mbak. Tapi setelah melihat penyuluhan ini, saya jadi tahu gitu, Mbak. Dulu saya kalau buang ya tinggal buang aja gitu. Baiknya dilakukan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Mbak, biar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Siap, Mbak. Terima kasih ilmunya, Mbak. Ya, sama-sama. Sekian sosialisasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dagusibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotik, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Ketiga, obat keras. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat. Yang harus diperhatikan yang pertama, nama obat dan zat aktif. Kedua, logo obat. Ketiga, khasiat atau kegunaan. Keempat, efek samping yang mungkin terjadi. Kelima, nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Dan yang terakhir, tanggal kadaluarsanya. Kedua, gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, aturan, dan lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu untuk minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet. Artinya, dalam sehari obat tersebut digunakan 2 kali pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat, diminum sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, pastikan terlebih dahulu obat masih dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Simpan. Simpanlah obat dengan cara yang benar. Pertama, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari matahari langsung. Ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Keempat, buang. Buanglah obat dengan cara yang benar. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat.
Untuk obat tablet atau kapsul, sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam plastik dan dicampur dengan tanah, air, ataupun bahan kotor lainnya. Ketiga, untuk obat dalam bentuk cairan, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan tidak lupa untuk selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas.